Shalom rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi. Saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, di kesempatan malam hari ini Bapak ingin mengajak kita untuk merenungkan pesan firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-17. Sebelumnya, saudara-saudara kaum muda, mari kita berdoa, kita memohon pimpinan dan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena di masa muda kami, Tuhan masih memberi kami kekuatan, kemampuan, dan saat ini di akhir pekan yang kami jalani, kami akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami Tuhan supaya firman-Mu dapat kami hayati dan kami hidupi dengan baik. Berfirmanlah Tuhan kepada kami siap mendengarkan. Amin. Daniel pasal yang pertama, saudara-saudara kaum muda, ayat yang ke-17, mari kita dengarkan bersama-sama dan mari kita baca juga bersama-sama firman Tuhan ini. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikian saudara-saudara kaum muda, firman Tuhan yang menjumpai kita di akhir pekan ini. Berbahagia kita yang mendengarkan, memelihara, serta melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, pertanyaan sederhana untuk kita saat ini adalah, maukah saudara-saudara menjadi orang yang terpilih? Di antara sekian banyak orang muda, saudara adalah orang yang terpilih itu. Setiap orang pasti mau jadi orang yang terpilih. Setiap orang pasti mau menjadi orang yang mendapatkan kesempatan terbaik dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang akan kita lakukan sebagai orang muda supaya kita menjadi orang yang terpilih? Tidak usah jauh-jauh. Di antara sekian banyak pria yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, maukah kita menjadi orang yang terpilih oleh salah seorang gadis cantik yang juga ada di tengah-tengah realitas kehidupan kita? Di antara banyak pria yang lain, di antara banyak pemuda yang lain, kita mau pasti kita yang terpilih. Tapi sudahkah kita menampilkan diri sebagai orang yang layak dipilih di antara sekian banyak kaum muda yang ada di tengah-tengah kehidupan saudara? Bahwa saudaralah orang yang tepat, orang yang layak menjadi pilihan utama dari gadis cantik itu dibandingkan anak-anak muda atau teman-teman saudara yang lain. Tentu saja saudara-saudara, untuk menjadi orang yang terpilih dibutuhkan spesifikasi, dibutuhkan kriteria tertentu. Seorang gadis mau memilih satu di antara 10 orang laki-laki, maka tentu gadis itu sudah punya kriteria. Maka tentu gadis itu sudah punya spesifikasi tersendiri. Wajah yang tampan, hati yang rupawan, penampilan yang baik hati luar dan dalam, bahkan mungkin kriteria-kriteria yang lain.
Tentu saja menjadi orang yang terpilih bukan sekedar hanya ada di antara orang-orang yang lain. Tapi untuk menjadi orang yang terpilih, kita harus bisa memenuhi spesifikasi atau kriteria yang diinginkan. Itulah sebabnya hari ini kita akan mendengar bagaimana supaya anak-anak muda GKP, khususnya anak-anak muda GKP Sadang, benar-benar dapat menjadi orang yang terpilih. Terpilih di mata masyarakat bukan karena orang tuanya, terpilih di mata jemaat bukan karena orang tuanya, tapi terpilih karena memang memenuhi kriteria yang diinginkan. Kesaksian Daniel pasal 1 ayat 17 memberikan sebuah apresiasi penting yang coba disampaikan oleh firman Tuhan, yang coba disaksikan oleh firman Tuhan. Bagaimana apresiasi itu diungkapkan melalui bagian yang disampaikan, bahwa Daniel dan ketiga orang temannya dipilih Tuhan untuk kemudian dikaruniakan hikmat, dikaruniakan penglihatan, dikaruniakan berbagai kepandaian dan lain sebagainya. Mereka berempat dipilih Tuhan di antara sekian banyak kaum muda, baik kaum muda yang ada di Babel waktu itu ataupun kaum muda yang ada di Israel waktu itu. Mereka terpilih. Tapi sebelum mereka dipilih, tentu saja Tuhan punya kriteria. Tentu saja Tuhan punya spesifikasi. Tentu saja Tuhan punya prasyarat. Mengapa hanya Daniel, Mesak, Hanaya yang dipilih, bukan yang lain? Pertama, Alkitab mencatat karena mereka setia kepada Tuhan. Kesetiaan mereka kepada Tuhan, saudara-saudara kaum muda, teruji bukan hanya ketika mereka hadir sebagai anak bangsawan di negeri mereka sendiri, tapi ketika mereka juga sebagai anak bangsawan hadir di tengah-tengah bangsa lain, di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, di tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Itu persyaratan yang Tuhan lihat. Imannya kepada Tuhan menjadi syarat pertama Tuhan memilih Daniel dan teman-temannya. Kesetiaannya kepada Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan menjadi syarat utama yang Tuhan tetapkan untuk memilih Daniel dan teman-temannya sebagai orang-orang muda pilihan. Yang kedua, saudara-saudara, dalam bagian yang kita baca terungkap jelas ketika Raja Nebukadnezar menawarkan fasilitas yang lengkap, mulai dari makanan raja yang istimewa, minuman raja yang istimewa, yang menyenangkan hati, yang menyenangkan jiwa, yang menyenangkan mata. Tapi Daniel dan teman-temannya sadar betul bahwa makanan itu tidak menyenangkan Allah. Menyenangkan hati, yes. Menyenangkan jiwa, yes. Menyenangkan mata, yes. Tapi semua tawaran makanan Raja Nebukadnezar itu tidak menyenangkan Allah. Dan mereka tetap komitmen memilih apa yang menyenangkan Allah dan menolak apa yang tidak menyenangkan Allah. Yang kedua, komitmen dalam hidup untuk terus menyenangkan Tuhan dalam setiap perilaku dan semua aspek kehidupan menjadi pilihan kedua.
menyenangkan Tuhan, menjadi komitmen kuat yang dimiliki Daniel dan teman-temannya. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami, apapun realitas yang mereka jumpai, tujuan utama mereka adalah menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Membanggakan Tuhan, bukan membanggakan keakuan sendiri. Itu persyarat kedua. Komitmen untuk terus menyenangkan Tuhan. Komitmen untuk terus menyenangkan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka menjadi pilihan yang mereka ambil, dan itu yang membuat mereka menjadi orang-orang muda pilihan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, komitmen untuk menolak tawaran makanan raja dalam rangka menjaga kekudusan hidup sebagai umat pilihan Tuhan. Komitmen menjaga kekudusan hidup. Kudusnya hidup seseorang bukan karena rajinnya seseorang beribadah, tetapi rajinnya dan setianya seseorang melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Menjaga kekudusan berarti tidak bermain-main dengan lumpur, tidak bermain-main dengan kekotoran, tidak membuat yang sudah bersih itu dikotori oleh hal-hal yang justru membuat orang-orang muda hidupnya tidak menyenangkan Allah. Oleh karena itu, komitmen untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan perintah Allah, menjadi komitmen berikutnya yang diperlihatkan oleh Daniel dan teman-temannya. Dan saudara-saudara kaum muda, persyaratan komitmen untuk menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan membuat mereka juga menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Pertanyaannya, saudara-saudara, sebagai kaum muda, jika kita ingin menjadi orang-orang pilihan, anggap saja kita ingin menjadi orang pilihan dari gadis cantik yang menjadi tetangga sebelah rumah kita. Sudahkah kita memenuhi kriteria yang diharapkan? Kita baik, kita pekerja keras, kita takut akan Tuhan, kita punya kesetiaan, kita punya kejujuran, kita punya kerendahan hati. Sudahkah sebagai orang muda Kristen kualitas itu ada pada diri kita? Semua itu melekat pada kita. Jika kita ingin menjadi orang-orang pilihan, anggap saja saudara kaum muda ingin menjadi pilihan gadis cantik tetangga sebelah rumah, maka persyaratan tadi bukan persyaratan abal-abal, tapi persyaratan tadi adalah persyaratan yang harus terpenuhi. Begitupun sebaliknya, ketika kita sebagai seorang perempuan ingin menjadi pilihan seorang pria tampan yang menjadi tetangga depan rumah kita, sudahkah kita cantik bukan hanya dari luar, tapi cantik dari hati, cantik dari perilaku? Sudahkah itu juga kita perlihatkan, saudaraku? Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, menjadi orang pilihan pasti sangat membanggakan. Tapi untuk bisa menjadi orang pilihan, kita harus bisa memenuhi segala kriteria kita. Segala kriteria yang diinginkan harus bisa kita penuhi supaya kita bisa menjadi orang pilihan. Karena itu, saudara-saudaraku kaum muda yang Tuhan kasihi, sadarilah dari saat ini, jika kita ingin menjadi orang yang terpilih di mata Tuhan, di mata sesama, tunjukkanlah bahwa saudara-saudara orang muda Kristen yang punya kualitas patut dihargai dan diacungi jempol. Tunjukkanlah bahwa saudara-saudara adalah orang muda yang layak menjadi pilihan di antara orang muda yang lain. Bukan oleh karena kelakuannya yang tidak baik, tetapi oleh karena perilaku dan perbuatannya yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama. Bukan oleh karena keganasan dan keberingasannya, tetapi oleh karena kelemah lembutan dan kerendahan hatinya, maka saudara akan menjadi orang yang terpilih itu. Oleh karena itu,
Saudaraku kaum muda yang Tuhan kasihi, ingatlah bagaimana Daniel dan teman-temannya menjadi pilihan karena mereka setia pada komitmen untuk berjalan dalam kesetiaan dengan Allah. Setia untuk tetap mengikuti petunjuk dan perintah Allah. Setia untuk tetap berpegang pada komitmen bahwa Tuhan haruslah tetap menjadi tujuan mereka untuk dipuji dan dimuliakan. Berkomitmen juga untuk tetap menjaga kekudusan hidup sebagai anak-anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu jugalah panggilan saudara sebagai kaum muda agar dapat menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.